sesuai lah ya, itu istilahnya. Hanya diri sendiri yang tahu sendiri, yang tahu perbuatannya dia sehari-harinya gimana. Apakah menjalankan betul-betul walaupun banyak ya, dikira ya Allah, apakah dia betul-betul dalam syariatnya kuat, beribadahnya kan gitu istilahnya, semua tunak tanduknya semua dijalankan kan enggak ya, banyak saya tahu itu ya istilah hanya dikir banyak dikir-dikir. Nah, beda. Tapi kalau udah marifat otomatis dia itu udah bahasanya ya udah otomatis terkendali gitu istilahnya, karena udah marifat. Baru syariat mah banyak yang banyak ditinggalkan ya. Nah, torekat juga banyak masih ditinggalkan karena torekat itu seperti banyak berzikir, torekat ini torekat biasa naksabiah kan banyak kita ini itu baru perjalanan, tujuannya dengan banyak mengingat Allah itu dengan dikirnya macam-macam. Nah itu baru torekat. Kalau udah gitu, tapi yang itu banyak penyimpangan menurut saya, walaupun banyak mengingat Allah tapi banyak penyimpangan. Beda kalau udah syariat udah marifatullah, beda, tidak banyak ini tapi semua lillahi ta'ala. Makanya bisa merumuskan namanya lillahi ta'ala, otomatis tidak perlu dikomando lagi, pasti dalam dirinya selalu mengingat Allah gitu ya, dan selalu ikhlas karena Allah gitu Mas Ria. Ini sangat luar biasa nih ya si Kakang Prabu Tunggul Selayan ini. Yang saya tertarik juga nih dengan Tusini Apriani ya ini. Ini dari tadi saya lagi mencermatin ini ya. Bahasanya ini luar biasa nih. Dari Tuminia ya. N8M. Ini luar biasa nih ya. Tadi bicara ini ya. Kalau jadi anaknya jadi dokter, doain supaya banyak pasien. Ini semalakaman juga ya. Aku bingung ini. Ya itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Saling membutuhkan. Dari C jangan untuk dulu dong ngopi-ngopi Kang Hasimi di gubuk aja ya dong. Ini sampean orang Jogja juga ya. Orang Jogja ya. Oke. Menurut Kang Anwar sendiri nih ya, cakra diningrat yang selama ini buat rebutan oleh orang ini apakah memang sudah turun, sudah menyatu ke dalam tubuh daripada sang Kinasih Satrio Piningit ini, atau masih tergantung ini Kang? Menurut Kang Anwar sendiri ini mungkin bisa merasakan cakra diningrat yang ini, monggo. Sebetulnya saya kurang paham ya cakra di Ningrat, cuma mungkin uh, ini hanya apa hanya penafsiran saya ya, mungkin cakranya tuh gimana, saya juga cakra itu apa ya kan. Ningrat itu kalau ningratnya udah paham ya, kalau cakranya bahasa spiritual itu lubang gitu kan, atau tanda ya, menurut saya itu gitu, cakra itu begitu. Kalau saya bilangnya kan ke orang ini oh cakra azna bisa meropong katanya di antara dua mata, ada cakra macam-macam lah gitu ya, ada cakra-cakra itu mungkin orang-orang spiritual dari bahasa mungkin bahasa Sanskerta atau bahasa apa ya, aliran-aliran apa gitu. Yang saya tahu mungkin bisa dipahaminya gini ya, tujuannya apa semacam cacat dirinya tuh mungkin tanda ya, tanda ningrat, tanda sebagai seorang terpilih lah ya, ningrat ini mungkin. Nah menurut saya itu mungkin SP ya, saya udah turun sebetulnya, udah turun. Makanya kenapa, makanya dikenal di alam gaib dan dihormati di alam gaib itu karena udah turun cakra di ningratnya, udah ada. Cuma kenapa di kita ini tidak ada SP ini, bahasanya mungkin nantinya akan wahyu ke Prabon ya, setelah dia memimpin jadi ke Prabon, maksud jadi udah jadi raja kan gitu ya. Ningrat baru wahyu ke Prabon gitu. Nah, tapi kalau bahasa di Islam kan islah ya, gitu di islah. Jadi bahasa di islah ini mungkin disahkan gitu ya istilahnya. Jadi yang saya tahu cakra di ningrat ini menurut kelihatannya udah ada di DSP itu. Cuma tinggal nunggu wahyu ke Prabon. Wahyu ke Prabon itu berarti dia udah diangkat jadi sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin, ada sebagai ya apa panutan orang-orang Nusantara ini, itu SP.
Tapi kalau saya cakra di ningrat mungkin udah ada.